perkenalkan, nama saya Merlina Najara, NPM saya 1809210. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video saya kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Asnita Hasibuan, SPD, MPD. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks argumentasi. Maka dari itu, tonton terus video ini sampai habis, jangan di-skip karena ada ilmu yang menanti. Tapi sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu teks argumentasi? Nah, teks argumentasi merupakan jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuan, yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Karangan ini harus ada data dan fakta yang mendukung. Biasanya untuk membuat karangan ini, penulis terlebih dahulu harus mengamati berbagai persoalan yang terjadi. Setelah pengamatan dilakukan, timbullah sebuah opini atau pernyataan atas pengamatan tersebut. Pada dasarnya, opini yang dimunculkan harus berlandaskan pada alasan-alasan yang logis, rasional, bahkan lengkap dengan pembuktian. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi yaitu ada pendahuluan, tubuh argumentasi, dan kesimpulan. Ketiga poin ini nantinya kita akan bahas satu persatu sehingga kita dapat membuat suatu teks argumentasi yang baik dan benar. Baik, poin pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan tidak lain daripada menarik minat pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen-argumen yang disampaikan, serta menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi itu harus dikemukakan dalam kesempatan tersebut. Secara ideal, pendahuluan harus mengandung cukup banyak bahan untuk menarik perhatian pembaca yang tidak ahli sedikit pun, serta memperkenalkan kepada mereka atau kepada pembaca fakta-fakta pendahuluan yang perlu untuk memahami argumentasinya. Poin yang kedua yaitu ada tubuh argumentasi. Tubuh argumentasi ini juga bisa diistilahkan sebagai isi. Nah, di dalam isi inilah nanti penulis akan membahas argumen-argumen yang coba ia sampaikan kepada pembaca sehingga karangan argumentasi yang ia buat dapat dimengerti dan dipahami oleh semua yang membaca argumen atau teks argumen tersebut. Nah, dalam tubuh argumentasi ini, argumen-argumen yang disampaikan atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh penulis juga harus logis dan disertai dengan fakta dan data yang jelas, sehingga tidak ada sesuatu kebohongan yang disampaikan di dalam teks argumentasi tersebut. Dalam teks argumentasi, pengarang juga harus menempatkan dirinya sebagai pembaca. Nah, jika pengarang merasa bahwa tulisannya tidak bisa diterima atau kurang dimengerti oleh pembaca ketika ia memposisikan dirinya sebagai pembaca, nah disinilah pengarang mencoba untuk membuat tulisannya itu bisa dipercaya dan dipahami oleh pembaca, sehingga karangan argumentasinya ini dapat berguna untuk seluruh yang membaca dan tidak ada
fakta-fakta yang tidak benar atau argumen-argumen yang disampaikan di dalam tubuh argumentasi ini tidak memiliki latar belakang yang jelas. Nah, inilah yang harus dibuat si penulis harus mengarang sebuah karangan atau tulisan, walaupun ini hanya sebuah karangan, namun tidak boleh kita asal-asal dalam mengarangnya, karena tulisan kita ini nantinya akan dibaca oleh semua orang, semua kalangan yang akan berpendapat berbeda-beda. Jadi si penulis harus menempatkan dirinya sebagai pembaca, sehingga dia dapat merasakan apakah tulisannya ini bisa diterima atau tidak. Seluruh proses penyusunan argumentasi terletak pada kemahiran dan keahlian penulisnya. Selama mengarang argumentasinya, pengarang harus terus-menerus menempatkan dirinya di pihak pembaca. Jadi pada intinya di dalam tubuh argumentasi ini, apapun yang dibahas di dalam teks argumentasi harus memiliki data yang jelas dan faktual, sehingga tidak ada tulisan-tulisan yang terkesan membohongi publik atau memberi informasi yang tidak jelas kepada publik. Nah, poin yang ketiga yaitu ada kesimpulan dan ringkasan. Di dalam kesimpulan dan ringkasan ini, disinilah terletak poin-poin yang disimpulkan dari tubuh argumentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan dalam kesimpulan teks argumentasi ini, dengan tidak mempersoalkan topik mana yang dikemukakan dalam argumentasi, pengarang harus menjaga agar kesimpulan yang disimpulkan tetap memelihara tujuan dan menyegarkan kembali ingatan pembaca tentang apa yang telah dicapai dan mengapa kesimpulan-kesimpulan itu diterima sebagai sesuatu yang logis. Dalam tulisan-tulisan biasa, di mana tidak boleh dibuat kesimpulan-kesimpulan, maka dapat dibuat ringkasan dari pokok-pokok yang penting sesuai dengan urutan argumen-argumen dalam tubuh karangan itu. Jadi di sini juga dalam kesimpulan ini juga tidak bisa kita menyimpulkan secara tidak baik. Kita harus menyimpulkan semua apa yang disampaikan di dalam tubuh argumentasi tadi, kita harus ringkas kembali di dalam kesimpulan ini, sehingga ini dapat menambah agar pembaca di luar sana dapat mengambil kesimpulan juga. Oh, inilah kesimpulan dari tubuh argumentasi yang dijelaskan di atas tadi. Mereka dapat mengerti kembali. Mereka bisa mereview kembali ingatan mereka tentang karangan disampaikan di bagian tubuh argumentasi tadi. Di sinilah kita menggali lagi ingatan si pembaca tentang apa yang disampaikan di dalam teks argumentasi ini, dalam kesimpulan dan ringkasan ini. Nah, itulah 3 struktur teks argumentasi yang coba saya jelaskan tadi, mulai dari pendahuluan, tubuh argumentasi, dan kesimpulan. Untuk lebih memahami tentang penjelasan yang sebelumnya, mari kita perhatikan contoh dari teks argumentasi yang berjudul Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Karena di dalam teks ini sudah dibagi mana pendahuluan, tubuh argumentasi, dan kesimpulan. Semoga dengan adanya teks ini, para pembaca atau yang melihat video ini dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan saat saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih.